Apa yang ditakar oleh Tuhan tidak akan pernah tertukar. Banyak orang khawatir dengan hidupnya, apalagi ketika tidak sedikit orang yang sulit dipercaya. Orang yang kita sangka baik ternyata begitu jahat. Dan orang yang kita anggap penjahat ternyata bisa ia menyalurkan berkat. Kekhawatiran bertambah kuat ketika orang jahat sanggup menampilkan diri sedemikian rupa. Ia pandai mengemas opini sehingga pihak-pihak tertentu menarik kesimpulan secara yang keliru. Keadaan ini sering membuat orang putus asa, lalu menjaga jarak dengan banyak orang, dan membuat benteng-benteng pengaman yang membuat kita jauh dari sesama kita. Penulis kitab Amsal ketika mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam Amsal 10 ayat 22, hendak mengajak kita untuk berserah. Sebab apa yang sudah Tuhan takar tidak akan pernah bisa tertukar dalam kehidupan. Sekalipun orang pandai membuat siasat dan merancang kelicikan. Tapi ayat ini jangan membuat kita menjadi orang yang fatalistik, apalagi menjadi malas. Sebab hidup mengajarkan sebuah kearifan bahwa ada yang menjadi bagian Tuhan dan ada yang menjadi bagian kita. Pada pasal yang sama penulis kitab Amsal menulis, tangan yang lamban membuat orang miskin, tetapi tangan yang rajin membuat orang kaya. Amsal 10 ayat yang keempat. Penulis kitab Amsal mau mengajarkan kepada kita ada dua komponen bagi seseorang untuk menjadi kaya. Yang pertama dan yang utama adalah berkat. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kerajinan. Tuhan tidak memberi tempat kepada kemalasan. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal 24 ayat 33 dan 34. Tuhan memberi berkat kepada orang yang rajin dan cekatan. Sementara orang malas dan lamban akan mengalami kesusahan oleh karena ulahnya sendiri. Tapi berkat tidak dapat ditutup oleh usaha orang lain yang berniat tidak baik dalam hidup kita. Betapapun ia sangat pandai mengemas rencana dan membangun opini dalam kehidupan ini. Oleh karena itu bersikaplah wajar sebagai anak Tuhan. Lakukan kebaikan kepada setiap orang tanpa membedakan apakah ia orang baik atau orang yang tidak baik, apakah ia orang yang kelihatan baik atau orang yang kelihatan tidak baik. Bahkan Alkitab mengajar kita untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang berbuat tidak baik kepada kita. Singkirkan pelbagai kekhawatiran dalam hidup kita. Sebab tidak ada yang bisa ditambahkan oleh kekhawatiran dan susah payah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Matius 6 ayat 27. Kekhawatiran akan menguras energi kita, membuat kita cepat lelah. Bahkan banyak sakit penyakit yang bersumber dari kekhawatiran. Kekhawatiran justru akan memperpendek jalan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayakan kehidupan kita bukan pada manusia, tetapi kepada Tuhan saja sebagai sumber kehidupan kita. Sebab percaya kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Biarlah Mazmur 62 ayat 5 hingga ayat yang ke-8 menuntun kita pada hari ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat.
Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati.